Teman-teman media yang telah hadir. Kemarin pada tanggal 18 Desember 2024 gugatan klien kami Teguh Dewi, gugatan cerai ya terhadap suaminya Andrew Andika itu sudah sampai kepada tahap putusan ya. Jadi majelis hakim sudah membacakan putusan yang pada intinya putusannya adalah sebagai berikut ya. Mengadili satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ya. Kedua, menjatuhkan talak satu Bain Sugra tergugat Andrew Andika Fisher bin Fisher Brian Peter terhadap penggugat Teguh Dewi Sylvia Putri binti TH Saiful Syah di Pengadilan Agama Cibinong. Ketiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0362/44/4 Romawi garing 2017 tanggal 8 April 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Hukum Agama Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan putus akibat perceraian. Yang keempat, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dan pemeliharaan anak atas kedua anak penggugat dan tergugat, yaitu masing-masing satu Esan Rian Fisher yang lahir pada tanggal 14 April 2021 usianya 3 tahun, dan yang kedua kemarin adalah Zeya Safanah Luf yang lahir pada tanggal 31 Juli 2024 usianya 2 bulan. Kelima, memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua anak untuk biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa, yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak penggugat dan tergugat sebesar 20 juta rupiah. Memerintahkan tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini apabila inilah yang menjadi putusan kemarin, dan tambahannya dari hasil mediasi tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa setiap tahun ada kenaikan biaya pendidikan yang disepakati sebesar 15%. Jadi 20 juta tapi tiap tahunnya akan naik 15%. Karena sesuai dengan kebutuhan anak yang semakin bertumbuh dan berkembang. Jadi inilah keputusan yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Agama Cibinong atas gugatan perceraian yang dilakukan oleh klien kami Teguh Dewi terhadap suaminya Andrew Andika. Jadi sudah dinyatakan putus oleh karena perceraian. Jadi tinggal kita tunggu apakah ada banding atau tidak atas putusan ini. Tapi ketika melihat dari proses persidangan yang kemarin, sepertinya mungkin putusan ini juga sudah menjadi suatu hal yang dapat diterima oleh Andrew Andika. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini kepada teman-teman semuanya. Bang, mungkin selain anak sama putusan sidang sendiri, putusan cerai sendiri, adakah harta gono gini mungkin, Bang? Ya, jadi karena ketika Teguh Dewi masuk ke dalam perkawinan dengan Andrew Andika tersebut sudah ada yang namanya perjanjian pranikah, di mana di situ diatur bahwa masing-masing pihak itu berkuasa atas hartanya masing-masing, sehingga tidak ada harta gono gini dalam perkawinan ini, sehingga itu tidak menjadi objek dalam gugatan kami dan juga tidak diputuskan oleh majelis hakim karena memang tidak ada harta gono gini. Isi mungkin perjanjian pernikahan tersebut apa, Bang? Mungkin si Teguh Dewi punya rumah di mana, Andrew punya rumah di mana? Oh tidak, jadi perjanjian pernikahan itu adalah kekayaan masing-masing pihak itu ada dalam kekuasaan masing-masing. Jadi tidak ada percampuran harta, tidak ada harta gono gini. Jadi makanya apapun yang menjadi pendapatan Teguh Dewi hari ini itu menjadi miliknya, apapun yang menjadi pendapatan Andrew Andika itu menjadi miliknya dia. Hanya saja memang untuk rumah tangga tentu Andrew yang sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Itu yang membuat akhirnya tidak ada objek tentang harta gono gini dalam gugatan ini. Kalau rumah yang ditempati, Bang, yang ditempati bersama suatu nikah? Rumah yang ditempati bersama suatu nikah itu sepanjang informasi yang kami ketahui itu masih milik Teguh Dewi ya kalau nggak salah. Milik Teguh Dewi. Bang, mungkin sampai saat ini mungkin si Andrew sendiri masih menafkahi Teguh Dewi sampai adanya putusan ini dari kemarin mungkin? Ya, sampai hari ini belum ada keluhan apapun dari klien kami terkait dengan masalah biaya hidup, biaya nafkah untuk anak-anaknya ya. Bahkan ketika proses persalinan pun tidak ada keluhan ya. Artinya
situasi apapun yang sekarang ini dijalani oleh Teguh Dewi, dia sudah ikhlas dan tidak ada catatan terkait dengan masalah tanggung jawab. Karena memang kan dari dulu Teguh Dewi bilang Andrew itu sebenarnya adalah, kalau dari segi tanggung jawab ada orang yang bertanggung jawab. Ya, tapi kan ini kan bukan hanya masalah tanggung jawab, tapi ada masalah lain yang membuat mereka tidak bisa terus hidup bersama sebagai suami istri. Tapi ada konsekuensinya nggak sih Bang, mungkin kalau nanti di perjalanannya Andrew nggak membayar nafkah sesuai dengan perjanjian yang udah disepakati? Ya, jadi memang ini salah satu hal yang menjadi satu problem ya. Setiap putusan yang berkaitan dengan masalah biaya nafkah anak ya, biaya pendidikan, biaya hidup anak yang sudah diputuskan oleh pengadilan, ini kembali lagi berpulang kepada itikat baik daripada orang yang diminta kewajiban untuk melakukan hal tersebut ya. Karena kalaupun memang misalnya dia tidak melakukannya, ini akan menjadi satu proses yang sangat panjang juga untuk artinya itu meminta tanggung jawab ya dari orang tersebut. Tapi seharusnya ini kembali kepada hati nurani, apakah seorang ayah itu tega untuk tidak menafkahi darah dagingnya sendiri ya. Jadi sebenarnya tanpa harus ada putusan pengadilan pun nggak ada yang namanya mantan anak. Jadi tetap harusnya sebagai seorang ayah atau orang tua itu tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Tapi kalau memang tidak dinafkahi, maka tentu yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang namanya unmanning atau teguran melalui pengadilan agama agar orang tersebut menjalankan isi putusan. Nah, tapi kalaupun nggak dia jalankan, ini mengeksekusinya juga artinya kan akan sedikit ada kesulitan, karena ini kan juga bicara mengenai masalah kemampuan daripada si ayah itu, ada kan kemampuannya. Jadi kembali lagi pelaksanaannya itu tergantung kepada goodwill dari pihak-pihak yang ada. Bang, mungkin kan sekarang Teguh Dewi sendiri kan di Bali ya domisilinya. Nah, Ya. untuk ketemu dengan anak-anaknya, pembagian waktu dengan Andrew sendiri seperti apa Bang? Saya belum dapat informasi ya, apakah Teguh Dewi itu permanen di Bali ataukah ini hanya sekedar liburan ya. Tapi saya yakin sekali bahwa kalaupun memang misalnya permanen, ini sudah ada suatu komunikasi antara Dewi dengan Andrew terkait dengan masalah bagaimana pengaturan quality time antara Andrew dengan anak-anaknya. Karena dari awal masalah ini kita ajukan ke Pengadilan Agama Cibinong juga, Dewi tetap berprinsip Andrew ayah yang baik dan Andrew tetap memiliki hak dan diberikan hak seluas-luasnya untuk memiliki quality time dengan anak-anaknya. Apakah nanti Andrew-nya yang ke Bali atau mereka yang akan ke Jakarta, itu kan hanya masalah teknis bagaimana pengaturannya saja. Saya kira seperti itu. Langsung tinggal di Bali kenapa sih Bang? Emang karena pengen healing aja atau seperti apa Bang? Saya belum dapat informasi ya, artinya itu dia ke Bali itu apakah akan tinggal di Bali seterusnya ataukah sementara ingin ada di sana ya. Alasannya juga nggak disampaikan, tapi kalau saya secara keseluruhan mungkin ya Dewi mungkin perlu suatu suasana yang lain ya untuk apa namanya itu melewati masa-masa kesendiriannya setelah putusan mungkin ya, sehingga akhirnya mungkin ya dia butuh waktu, ruang, tempat yang untuk dia yang paling baik untuk memulihkan. Karena kan kehilangan ini kan bukan sesuatu hal yang gampang ya, apalagi kalau kita bicara masalah perasaan, hanya Dewi yang tahu bagaimana perasaannya sama Andrew hari sekarang ini ya, masalah perasaan. Tapi kan ini kan bicara mengenai masalah hal-hal yang prinsip ya, yang membuat mereka harus berpisah. Tapi masalah perasaan kan itu masalah yang lain. Jadi saya kira itu Dewi hanya perlu waktu, ruang, dan tempat yang betul-betul membuat dia bisa healing ya secara pikiran, sehingga akhirnya semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Bang, mungkin bisa itu nanti Bang video call sedikit, Video call. mungkin kelanggaan hari ini akhirnya dikabulkan gugatan. Halo Dewi, apa kabar? Ya, enggak, ini teman-teman mau menyapa Dewi sebentar aja. Sedikit Kak Dewi mungkin Tengah bang. hari ini Brightness-nya. putusan. Kenapa? Kecayaannya dinaikin dikit boleh bang, izin bang. Sedikit Kak Dewi. Diapain? Secara dinaikin bang. Seperti apa Kak mungkin putusan? Tengah bang. Putusan seperti apa akhirnya dikabulkan Kak Dewi, kebahagiaan dan rasa syukurnya? Alhamdulillah, aku juga mau nyampein makasih juga buat tim kuasa hukum aku, Bang Minola dan tim. Akhirnya
akan tinggal di Bali menetap? Belum tahu sih rencananya sampai Maret dulu. Cuman aku belum tahu nih ke depannya gimana kalau misalnya memang anak-anak lebih happy di sini. Terus ini kan lagi musim liburan juga ya sekolah ya. Jadi aku belum bisa urus-urus tentang sekolah juga dan lain-lain. Jadi aku belum tahu nih plannya gimana. Masih mikirnya masih liburan dulu lah. Hartagono gini Kak mungkin terakhir, benar-benar terakhir nafkah Kak. Itu udah disetujuin juga ya soal harta gono ini. Cuma balik lagi aku sih nggak mau terlalu berharap banyak ya, karena ya kita lihat aja lah nanti kalau misalnya dia mau ngasih ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang dia belum punya kemampuan ya aku berjuang sendiri aja. Tapi sampai sejauh ini masih menafkahi nggak sih Kak? Rezeki anak ada aja lah. Kenapa Mbak? Sampai saat ini masih menafkahi nggak sih? Belum. Berapa lama Kak nggak dinafkahin? 7 bulan mungkin, setahun? Terakhir kan emang kondisinya karena dia lagi masuk rehabilitasi ya, dan masih tertati-tati untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Terakhir itu kalau nggak salah masih adalah transfer waktu aku hamil pas mau melahirkan, dan itu pun juga ya alhamdulillah, tapi disyukuri aja lah, tapi dia ada lah. Cuma obrolan terakhir sih katanya dia mau berusaha untuk menyanggupi sih. Ya kita lihat aja. Siap. Oke Kak. Terima kasih Kak Dewi, selamat liburan. Bang Pinola makasih Ya, banyak ya. terima kasih Dewi, selamat liburan ya. Ya maaf ya Bang, Dewi nggak di sana. Nggak apa-apa, oke. Saya amin, makasih. Sore. Ya, sudah cukup ya. Jadi sudah video call juga sama Teguh Dewi, itulah. Bang, nafkah 20 juta itu kesepakatan bersama atau permintaan dari... Jadi nafkah 20 juta itu memang dari awal adalah permintaan dari Teguh Dewi yang masuk dalam gugatan, dalam materi gugatan. Pertimbangannya adalah memang dia juga tidak mau membebankan semua biaya pendidikan itu kepada Andrew, karena dia berpikir anak-anak juga adalah tanggung jawabnya dia sebagai seorang ibu. Sehingga akhirnya dia berpikir satu anak 10 juta, berarti 2 anak 20 juta, itulah yang diminta support daripada si Andrew. Tentu kalaupun kurang ya selebihnya pasti akan Dewi yang akan menutupi kekurangan tersebut. Nah, hanya saja dalam mediasi ada suatu perkembangan yang disepakati oleh mereka berdua bahwa tergugat akan membiayai kedua orang tersebut setiap bulannya 20 juta rupiah di luar pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahunnya ada kenaikan 15%. Jadi artinya memang ini baru kesepakatan. Tapi kalau permintaan yang 20 juta itu dari awal memang adalah permintaan Dewi dalam gugatan kami. Bang, terakhir mungkin kan Mbak Dewi ini kan gugat cerai kan alasannya karena ada orang ketiga ya Bang. Itu di persidangan tuh dibuktikan nggak sih Bang soal itu? Ya, jadi sebenarnya gugatan perceraian kita itu karena pertengkaran yang tidak dapat didamaikan. Ya, penyebab pertengkarannya adalah tentang perilaku. Ya, tentang perilakunya Andrew yang teman-teman sudah tahu ya. Artinya itu banyak berinteraksi dengan orang yang bukan muhrimnya, kan begitu ya. Dan bahkan terakhir dia juga terjerat ke masalah yang kita juga sama-sama tahu yang membuat dia direhabilitasi. Jadi poinnya adalah pertengkaran. Akibat pertengkaran ini membuat mereka pisah rumah selama hampir 6 bulan lebih. Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi kami membuktikan pertengkarannya. Memang ada pertengkaran dari 2 orang saksi yang diperiksa itu, dan penyebab pertengkarannya adalah karena adanya orang ketiga, atau boleh dikatakan karena perilaku daripada si Andrew yang nggak pernah berubah, yang selalu bergaul dengan cara yang tidak semestinya bergaul sebagai seorang yang sudah memiliki pasangan atau istri, ya. Dan pertengkaran itu bukan pertengkaran yang biasa-biasa, karena pertengkaran itu puncaknya akhirnya membuat mereka harus pisah rumah, dan pisah rumahnya itu sudah dari bulan Maret hampir 6 bulan lebih. Dan menurut surat edaran Mahkamah Agung, pertengkaran yang nggak dapat didamaikan itu dan disertai dengan pisah rumah 6 bulan lebih itu sudah cukup alasan untuk membuat hakim memutuskan ini rumah tangga sudah nggak ada harapan lagi untuk bahagia, maka sebaiknya diputus cerai saja. Ya. Bang, boleh stock shot Bang salinan putusannya? Putusan resminya masih belum kita terima karena lagi dalam proses. Tapi kalau mengenai masalah laporan mediasi itu ada tanda tangannya si Teguh Dewi dan
Andrew yang ada 20 juta biaya nafkah dan juga ada kenaikan boleh. Oke, tahan bang, sorry bang. Sorry. Amar putusan juga belum ya? Amar putusan belum. Jadi tadi yang kita bacakan adalah tulisan kita dari pembacaan pada waktu persidangan kemarin, karena masih baru kemarin kan, jadi mungkin butuh waktu beberapa lama dulu baru putusannya selesai. Tahan bang, sorry bang. Tahan sebentar.